saya menyiapkan tangga. Tangga buat? Tangga untuk naik ke atas hotel. Ya, naik di atas hotel. Tahun 42, saya singkat ya. Tahun 42 Jepang datang. Tapi sebelumnya Jepang datang memang sudah ada tanda-tanda waktu itu. Tanda-tanda ya namanya Kusukeho. Kalau sudah dia namanya sudah Kusukeho. Rakyat ini bersembunyi di dalam pelindungan semua. Jepang datang dengan ya bukan ratusan tapi ribuan Jepang datang masuk ke kampung-kampung ngambil pemuda-pemuda dijadikan tentara Jepang yang pendidikan menjadi peta ya. Yang tidak pendidikan dijadikan hehu. Nah saya kan tidak sekolah jadi hehu ya. Dimasukkan di pabrik baru bendo dikumpulkan di situ sampai beberapa bulan. Tapi tiap hari makannya yaitu hanya jagung direbus di drum kasih makan ya, tidak ada garam, tidak ada kelapa, hanya belendung direbus. Tiap hari makannya itu, makannya 3 kali ya, mandinya di kali. Jadi kalau pagi itu dibawa ke kali, namanya kali Nambangan ya, dibawa ke kali dimandikan ya seperti bebek itulah, dimasukkan kali semua ditunggu sama Jepang di atas ya. Nah ini penghargaan ini gitu. Oh gitu. Terima kasih atas dukungan bapak-bapak dari saya sangat bangga. Saya kisahkan pada Mitro anak-anak. Selama saya Ihu ini latih baris berbaris. Ya, dilatih baris berbaris. Nah, tiap hari berapa bulan itu dibeli senjata tapi bukan senjata betulan, senjata dari kayu. Ya. Untuk latihan pengisian, terus angkat senjata, pundak senjata itu dilakukan tiap hari baris berbaris. Nah Jepang itu saya kagumkan disiplinnya, disiplin mati, tidak seperti sekarang disiplinnya lain. Disiplinnya Jepang disiplin mati. Jalan-jalan ketemu kawannya menegur tidak boleh. Hanya mengatakan hai itu aja, tidak boleh. Itu keistimewaan Jepang, ya, keistimewaan Jepang. Nah di situ itu Jepang itu membentuk kepolisian, polisi namanya PI. Ini apa? Dikatakan PI itu polisi istimewa. Ya, ada yang dijadikan PI, ada yang tidak. Kebetulan saya kan agak besar pada dijadikan PI. Ya. Ya Pak. Ya, Pak. Jadi selama ini saya baru kali ini. Ya. Di sana, saya ini ya namanya jadi pasukan ini. Pasukan Ibu. Iya. Ya. Perobekan bendera. Nah, tanggal 19 September ini orang-orang ini teriak-teriak isu-isu pagi-pagi teriak-teriak merobek bendera di atas hotel Yamato. Nah saya ini ya namanya kita kan lihat orang-orang, tapi yang merobek itu anak-anak, tidak ada orang tua, tidak ada orang, anak-anak belasan tahun ya, anak-anak belasan tahun. Nah kalau di dalam sejarah ada seorang yang merobek, saya bantah keras.
saya bantah keras. Yang merobek itu anak-anak. Anak-anak. Yang merobek itu anak-anak muda-muda. Ya. Terus gimana, Pak? Waktu itu Bapak ngapain aja waktu itu? Saya menyiapkan tangga Buat untuk naik naik ke ke atas hotel. oh. Ya, naik di atas hotel. Nah, habis itu sampai gitu anak-anak teriak-teriak, oh doni kurang dukur. Anak-anak yang lain cari, tapi saya tetap memegang tangga yang saya bawa dari ke Bangsret. Waktu itu kita kan takut kematian itu tidak ada, takut kematian tidak ada. Ya, karena dengan semangatnya orang-orang banyak. Ya, ini cerita dari pertama. Ya, terus habis itu naik, habis itu ngerobek. Ya anak-anak yang robek, anak muda-muda belasan tahun. Ya, kan saya tahu persis itu. Jadi saya tahu persis. Setelah dirobek lari semua turun. Setelah turun ada dari hotel, dalam hotel ada tembakan 6 kali. Saya masih ingat. Habis itu orang-orang lari, ya saya ikut lari. Mbak bawa senjata waktu itu? Hah? Bawa senjata waktu itu, Mbak? Saya belum enggak bawa apa-apa, enggak ya. Belum ada senjatanya. Saya kan bekas hiu. Senjata saya disimpan di gedung ini. Akhirnya saya ketemu salah satu kelompok itu kebetulan di situ ada Bung Tomo di tembok waktu itu. Ya, menceritakan. Habis itu saya ceritakan bahwa senjatanya Jepang itu dikumpulkan di Jalan Tidar di sekolah Kristen namanya sekolah Den Bosco. Nah, orang kelompok ini langsung ke sana. Nah, saya tidak tahu kalau di situ tuh ada namanya Bung Tomo kan belum tahu. Nah, hanya satu kelompok. Akhirnya ke sana ngambil saya yang buka pintunya. Nah, saya itu punya kawan polisi istimewa namanya Mukari. Ya. Itu dari PI. Buka pagar itu tidak bisa karena digembok. Kita pukuli sampai terbuka. Setelah terbuka, masuk ke dalam. Pintu yang besar didorong orang banyak. Disitulah orang-orang ini, ada berapa orang, lihat senjata. Terus yang teriak-teriak itu Bung Tomo. Waktu itu belum dikenal, Bung Tomo belum tahu. Melihat senjata itu, akhirnya Bung Tomo keluar, manggil tukang becak. Tukang becak ini dipanggil untuk ngangkatin senjata ini, dibawa ke Embong Mawar. Dibawa, dikumpul, tidak tahu dibawa ke Embong Mawar. Bukan hanya 10 ini, bukan ratusan senjata dibawa ke sana, diusungi ke sana. Terus setelah sore saya beritahukan pada ya orang-orang itu, Pak, bedile apa pelurunya itu di dalam ada. Pelurune, pelore, saya bilang pelore di kotak hijau di dalam. Karena pada waktu pengumpulan saya ikut, mengumpulkan pada waktu mengumpul senjata kan pelurunya ke belakang. Setelah itu pelurunya semua diangkat ke Jalan Embong Mawar. Ini maaf ya, ini yang saya lakukan bukan sejarah, yang saya lakukan dengan tindakan saya. Ya. Jadi saya mengikuti. Habis di sana, dikumpulkan di sana. Ada salah satu orang ya rekannya orang ini tadi yang gerombol teriak-teriak di kampung-kampung Kedondong, Keputaran itu diteriaki suruh kumpul di Embong Mawar. Datang orang-orang wah ya anak muda itu datang ke situ dipelajari. Pertama saya dipanggil. Nah, saya belum kenal sama Bung Tomo itu saya. Cak, panggil saya, Cak. Pernah Bekasi wurono, arek-arek wurono. Akhirnya saya kan belajari satu persatu. Akhirnya gedok tular. Gedok senjatanya sak tumpuk di muka rumah itu. Sak tumpuk. Senjatanya kalibernya itu Jepang itu hanya keistimewaannya kalibernya hanya satu macam. Enggak ada. Kalau senjatanya orang lain kan dari Amerika itu kalibernya macam-macam 7,2, 9 mili ada. Tapi kalau Jepang enggak. Kalibernya hanya satu. Kekinya
lewisnya, senjata laras panjangnya, semua kalibernya sama. Ya. Nah, habis itu kebetulan 1 minggu kemudian ada pesawat dari timur 20 datang ngomong tapi tidak nembak. Pada waktu tidak nembak. Nah, orang-orang kacau. Nah, padahal waktu ya orang-orang Takut gitu ya. orang penduduk mulai apa mengungsi, mulai beredar dari Surabaya, nggak tahu kemana. Dari Surabaya itu kosong, nggak ada orangnya, listriknya nggak ada. Dikatakan Surabaya kota mati. Ya, ya. Dari kampung bau. Yang peduli pada seorang pejuang, ya baru kan Ada kenang-kenangan dari Ini bentuk apresiasi kami adalah memuliakan para veteran Polri yang sudah berjuang melalui polisi istimewa di bawah kepemimpinan Bapak M. Yasin. Dan beliau tadi bercerita banyak tentang polisi istimewa, bagaimana polisi istimewa ini memperjuangkan keberadaan polisi dan tentunya dalam rangka mengusir penjajah Belanda dan Jepang pada saat itu. Saya sengaja mungkin rekan-rekan media, saya memposisikan jikalau di kemudian waktu Allah memberikan kesempatan saya seperti beliau. Saya ajak napak tilas beliau untuk patroli, yang mana pada saat itu memang beliau menjelajah Jawa Timur, bahkan sampai ke Sulawesi, sampai ke Poso, terutama di Surabaya dan Mojokerto. Tadi putra-putra beliau juga cerita, beliau juga menggebu-gebu dengan antusias juga bercerita, sehingga saya sengaja membawa nuansa klasik dan kendaraan klasik mengajak beliau untuk patroli. Di satu sisi saya menaruh apresiasi dan rasa hormat kepada beliau, dan juga saya menauladani terhadap apa yang beliau sudah lakukan. Saya kalau secara spesifik saya rasa kewajiban kita adalah berbakti kepada orang tua. Dan pada kesempatan ini secara institusi, beliau adalah bagian dari polisi istimewa di bawah kepemimpinan Bapak M. Yasin yang memang saat itu berjuang. Dan selayaknya saya sebagai anak, sebagai penerus, saat inilah saya berbakti kepada beliau. Kebetulan saya diberikan amanah oleh Kapolri, oleh Pak Kapolda berada di Mojokerto saat sekarang ini.